Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Marc Marquez sekali lagi membuktikan kenapa dia dijuluki Raja Argentina. Dalam balapan MotoGP Argentina yang digelar di sirkuit Termas, Marquez berhasil meraih kemenangan dengan performa yang hampir sempurna. Ini adalah kemenangan keempatnya di Argentina, memperkuat statusnya sebagai pembalap yang paling dominan di sirkuit ini. Marquez, yang kini membalap untuk tim Ducati, menunjukkan keahliannya dalam mengatur kecepatan dan temperatur ban. Meskipun sempat terlihat melambat di tengah balapan, analisis data menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari strateginya. Marquez sengaja mengatur kecepatannya untuk menjaga temperatur ban agar tidak overheat, terutama karena dia menggunakan ban medium di bagian belakang, yang kurang memberikan kepercayaan diri dibandingkan ban soft yang digunakan dalam sprint race. Marquez seperti sedang bermain-main, tapi sebenarnya dia sedang mengatur semuanya dengan sangat presisi, kata seorang analis balap. Dia tahu kapan harus melambat dan kapan harus menekan gas. Balapan ini juga menampilkan duel seru antara Marc Marquez dan adiknya, Alex Marquez. Alex, yang juga membalap untuk Ducati, sempat memimpin beberapa putaran sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan kakaknya. Alex mengaku sudah memberikan segalanya, tetapi kecepatan Marc di putaran-putaran akhir terlalu sulit untuk diimbangi. Marc benar-benar gila. Dia seperti setan di lintasan, kata Alex Marquez setelah balapan. Saya sudah mencoba segalanya, tapi dia terlalu cepat. Selain Marquez bersaudara, pembalap lain yang juga mencuri perhatian adalah Franco Morbidelli. Pembalap VR46 ini berhasil finish di posisi ketiga, mengakhiri paceklik podiumnya yang sudah berlangsung sejak 2021. Morbidelli menggunakan ban belakang soft, yang memberinya keunggulan di awal balapan. Meskipun akhirnya dia harus puas di posisi ketiga setelah kalah bersaing dengan Marquez bersaudara. Sementara itu, Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan, harus puas finish di posisi kelima. Bagnaia mengeluhkan masalah traksi di ban belakang motornya, yang membuatnya kesulitan untuk bersaing dengan pembalap-pembalap di depannya. Dia bahkan mengancam akan beralih ke spesifikasi motor GP24 jika performanya tidak membaik. Di sisi lain, tim Honda menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Zarco, pembalap Honda, berhasil finish di posisi ke-6. Sementara Fabio Quartararo dari Yamaha harus puas di posisi 14. Honda terlihat memiliki peningkatan signifikan dalam hal kelincahan motor, meskipun masih tertinggal dalam hal tenaga dibandingkan Ducati. Balapan ini juga diwarnai kontroversi setelah Ai Ogura dari tim Aprilia didiskualifikasi karena menggunakan software yang tidak dihomologasi. Meskipun tim Aprilia mengklaim bahwa kesalahan teknis ini tidak memberikan keuntungan performa, keputusan FIM tetap memberlakukan diskualifikasi. Hal ini membuat Ogura kehilangan poin yang seharusnya bisa dia raih setelah finish di posisi ke-8. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen. Sementara dengan 74 poin, unggul 31 poin dari Bagnaia yang berada di posisi kedua. Alex Marquez mengikuti di posisi ketiga dengan 58 poin. Sementara Morbidelli naik ke posisi keempat dengan 37 poin. Dari kacamata saya sebagai pengamat MotoGP, Marquez sedang dalam kondisi yang sangat baik. Dengan motor Ducati yang klop dengan gaya balapnya, dia akan menjadi ancaman serius bagi pembalap lain sepanjang musim ini. Namun, musim masih panjang, dan rival-rival seperti Bagnaia dan Alex Marquez pasti akan terus berusaha mengejar. Marquez sedang dalam kondisi sempurna. Dia minim melakukan kesalahan, dan motornya sangat mendukung. Tapi, kita harus ingat, ini baru awal musim. Bagnaia dan pembalap lain masih punya banyak kesempatan untuk bangkit. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang sulit dikalahkan.
terutama di Argentina. Dengan strategi cerdas dan kecepatan yang konsisten, dia berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan. Sementara itu, rival-rivalnya harus bekerja lebih keras jika ingin menghentikan dominasinya di musim ini. Apa pendapat Anda? Apakah Marc Marquez akan menjadi juara dunia tahun ini? Berikan komentar Anda di bawah.